wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Siti Fauziah di Talkshow Stasiun PGSD. Hari ini saya kembali dengan pembahasan yang sama mengenai pembahasan pendidikan dasar. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yakni Raisya Nabila. Assalamualaikum semuanya. Halo, nama saya Raisya Nabila. Di sini saya sebagai calon pendidik. Baik, apa kabar Kak Raisya? Alhamdulillah baik, Ade. Baik, langsung saja ya Kak. Sekarang ini di Indonesia sedang sangat ramai mengenai pentingnya pendidikan, terutama pendidikan dasar. Maka dari itu saya akan membahas mengenai pendidikan dasar. Pendidikan itu sebenarnya penting atau tidak menurut kakak sendiri bagaimana? Karena di Indonesia itu sebagian masyarakat menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting dan masyarakat di Indonesia selalu menyepelekannya. Oke, baik. Menurut pendapat saya pribadi ya, pendidikan itu sangatlah penting. Karena dengan tidak adanya pendidikan, maka generasi bangsa pun akan sangat melemah ya. Karena pendidikan merupakan sarana untuk mendewasakan seseorang. Pendidikan juga ya sangat penting di Indonesia, walaupun memang masih sangat banyak ya warga masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa pendidikan itu tidaklah penting karena mereka menganggap pendidikan bukanlah suatu kunci dari kesuksesan. Namun ya tetap saja pendidikan itu penting. Baik, menurut kakak, pendidikan itu apa? Pendidikan menurut saya merupakan suatu sarana atau wadah untuk mendewasakan seseorang. Di dalam suatu pendidikan juga terdapat seorang pendidik dan ada peserta didiknya. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa yang memiliki kemampuan yang harus dikembangkan potensinya oleh seorang pendidik. Begitu kan ya? Pendidikan menurut kakak kualitas di Indonesia saat ini bagaimana? Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini memang sangat rendah ya jika dibanding dengan negara-negara lain. Karena di Indonesia ini memang pendidikan balik lagi dianggap tidak penting gitu ya. Jadi emang masih sangat rendah. Maka dari itu saya di sini sebagai generasi bangsa juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu kan ya. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat kakak. Menurut kakak sendiri, apa dampaknya jika kita memiliki pendidikan yang sangat rendah? Jika di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah, maka memang sangat berdampak terhadap penerus bangsa atau warga masyarakatnya ya. Karena dengan pendidikan yang sangat rendah berarti bahwa warga masyarakat Indonesia semakin menurun tingkat keinginannya untuk berpendidikan, untuk bersekolah dengan tinggi. Kan mereka sebagai generasi bangsa memang seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi untuk kemajuan bangsa juga ya. Karena Indonesia juga kan merupakan salah satu negara maju yang harusnya juga berkembang. Maka dari itu harus menghasilkan generasi-generasi bangsa dan penerus-penerus bangsa yang memiliki pendidikan. Walaupun pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan seseorang, namun dengan pendidikan yang rendah juga berarti bahwa negara Indonesia akan dianggap rendah oleh negara-negara lain yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Kan barusan ada dampaknya. Sekarang manfaatnya, gimana manfaatnya jika kita meraih pendidikan yang tinggi? Dengan Indonesia memiliki tingkat kualitas yang tinggi, maka negara Indonesia akan dilihat oleh negara-negara lain bahwa warga negara Indonesia nih gitu memiliki pendidikan yang tinggi, mereka memiliki prestasi, memiliki potensi-potensi yang harus berkembang. Sebetulnya menurut saya banyak sekali ya warga negara Indonesia ini memiliki potensi-potensi, namun mereka tidak dikembangkan. Seperti orang-orang pedalaman, mereka pasti memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Dengan mereka tidak berpendidikan, potensi mereka tidak dikembangkan dan itu menjadi stuck di situ terus. Gitu. Maka dari itu sebaiknya pendidikan memang sangat diperlukan. Kita juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan salah satunya mensosialisasikan bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Dengan cara itu pastikan kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, maka balik lagi bahwa Indonesia akan memiliki penerus-penerus bangsa yang dapat menyelamatkan negara Indonesia dan untuk menyelamatkan warga Indonesia itu sendiri. Iya. Terus kan banyak lulusan sarjana keguruan itu masih banyak pengangguran. Padahal di pelosok negeri, terutama yang semakin jauh dari perkotaan, masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Emang lulusan-lulusan itu memang sangat banyak ya, tapi masih pengangguran.
Sebetulnya kalau perihal itu balik lagi ke diri masing-masing. Begini, karena banyak yang pada saat berkuliah atau pada saat berpendidikan, mereka hanya mengejar sarjana. Mereka tidak memiliki niat dalam hati untuk menjadi seorang pendidik. Sebagai pengalaman saya ya di lingkungan pertemanan gitu, memang banyak sekali yang memilih misalkan jurusan PGSD, tapi mereka memang tidak diniatkan dalam hatinya untuk menjadi seorang pendidik, dan itu akan menjadi ketika setelah mereka lulus, mereka hanya akan menjadi ya pengangguran atau lintas jurusan gitu kan ya. Tetapi sebetulnya mereka memiliki skill di mana mereka seharusnya menjadi seorang pendidik gitu. Dari situ juga merupakan salah satu faktor mengapa sarjana banyak yang pengangguran, padahal sarjana pendidikan itu banyak sekali gitu di Indonesia begitu kan ya. Oh, ya baik. Jika kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, kenapa kakak cita-cita menjadi seorang pendidik? Sebetulnya karena pendidikan di Indonesia kualitasnya masih sangat rendah dibanding negara-negara lain. Maka dari itu saya bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan terjun sendiri ke dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan memang tidaklah mudah ya Kak Dev, karena di dunia pendidikan itu banyak sekali tantangannya, terutama di pendidikan sekolah dasar ya, karena kita harus menghadapi anak-anak, kita harus memiliki kompetensi-kompetensi keahlian di mana seorang pendidik seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kepemimpinan, dan masih banyak lagi juga ya hal-hal lain yang menjadi tantangan saya sendiri untuk menjadi seorang pendidik di sekolah dasar ini gitu. Namun yaitu balik lagi dengan tujuan sarjana dari seorang pendidik sekolah dasar itu yaitu meningkatkan generasi bangsa, karena pendidikan itu dimulai sejak kecil ya, sedini mungkin pendidikan itu. Maka dari itu saya sebagai seorang calon pendidik memiliki visi misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, sangat bagus ya cita-citanya. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.